terlalu ngandelin digital marketing dengan budget mepet, itu ibarat kita mengharapkan cintanya Amanda Manopo, tapi kita cuma modal Honda Beat Carbo gitu. Aduh, itu rasanya jauh banget gitu ya, nggak mungkin gitu ya. Tapi ada nggak sih strategi ketika kita punya budget tuh sangat minim gitu ya, terus kita tetap mau menggunakan digital marketing di eh, bisnis properti gitu ya. Bagaimana kita memasarkan properti dengan budget yang sangat minim. Nah, di video kali ini gue akan sharing gimana lu bisa iklan dengan budget minim, hasilnya tetap bagus. Simak sampai habis. Jadi nggak harus sedih ya kalau budget lu terbatas gitu ya, budget lu nggak terlalu besar gitu ya. Sebenarnya bisa kita menggunakan namanya Facebook Ads atau Meta Ads. Nah, cuman juga jangan salah kaprah gitu ya, mentang-mentang budgetnya terbatas, akhirnya iklannya pakai Buspos gitu, pakai Buspos ataupun mungkin hanya di Instagram aja dengan budget yang sangat minim gitu ya. Nah, ini juga salah juga, kita kayak buang-buang uang gitu. Nah, ada strategi yang cukup bisa menjadi pegangan teman-teman, dan ini juga udah gue tes, dan gue akan tampilin beberapa hal yang bisa jadi pembelajaran teman-teman. Makanya simak sampai habis, dan silakan nanti kalau mau komen ataupun apapun. Dan buat teman-teman yang baru nonton video gue di channel gue ini, silakan subscribe ya. Gue Omar, gue adalah seorang konsultan dan juga property business coach. Jadi yang mau ngobrol-ngobrol tentang proyeknya ataupun mungkin ada masalah di pemasaran properti gitu ya, bisa ngobrol-ngobrol. Yuk kita simak di dalam dashboard. Meta Ads for property ya. Jadi teman-teman kalau dengan budget terbatas, coba perhatikan beberapa poin berikut ini ya. Jadi untuk jualan di Meta atau Facebook ya, kita jualan properti gitu ya. Ini perhatiin bener beberapa poin berikut ini. Jadi ada yang namanya the right objective. Jadi pilih objektif yang tepat ya. Jangan pakai yang misalkan traffic atau awareness ataupun yang lain-lainnya gitu ya. Tapi cukup gunakan yang namanya dua ini ya. Pakai leads objektifnya atau pakai conversion. Kayak gitu. Jadi jangan sampai salah memilih objektif yang pertama. Terus yang kedua, the right targeting. Nah, targeting ini memang harus dites sih ya. Jadi ada broad, ada pakai interest, ada pakai custom audience dan lookalike. Nah, nanti teman-teman harus benar-benar paham betul penggunaan interest tersebut sehingga nanti tidak boncos. Ya, tenang, nanti kita ada study case-nya. Nah, kemudian the right ads kreatif nih. Ads kreatifnya harus benar ya. Ads copy-nya, kreatifnya. Jadi copywriting-nya sama misalkan tadi image-nya, gambarnya gitu loh, videonya. Itu harus benar gitu loh. Nah, terus yang berikutnya adalah North Star Metric. North Star Metric itu adalah metrik apa saja yang nanti kita bisa baca sehingga hasilnya menjadi optimal. Oke, sebelumnya kita masuk dulu nih ke struktur iklan yang tadi ya, dengan low budget tadi ya. Let's say kita misalkan kita punya budget 100.000 per hari nih untuk iklan properti. Nah, karena menurut saya itu udah paling minim banget ya. Dengan 100.000 kita bisa nggak dapetin leads gitu. Bisa banget gitu ya. Oke, yang pertama perhatikan adalah structure dulu nih, ad structure. Jadi teman-teman kalau ngiklan di Meta, terutama yang masih baru-baru gitu ya, perhatiin betul yang namanya ad structure. Jadi struktur dari iklannya itu harus benar gitu loh. Jangan sampai nanti salah dalam membuat struktur iklannya. Nah, ini saya ambil satu study case ya, karena kita budgetnya minim. Jujur ini saya nggak pakai testing lagi, saya nggak pakai basa-basi lagi gitu. Kita langsung tes aja iklan, langsung kita jalanin hasilnya seperti apa. Ini kita pakai seperti ini nih, ada campaign-nya, ada ad set-nya, kemudian ada 3 ads gitu ya. Nah, terus apa? Objektifnya kita pakai leads ads. Dengan di sini saya menggunakan click to website ya. Dan saya lebih cenderung suka pakai website. Kenapa? Karena secara metrik, secara tracking itu lebih, kalau buat saya jadi lebih detail gitu ya, ketimbang langsung ke WhatsApp. Tetap bisa sih pakai WhatsApp, tapi kita perlu tools tambahan. Itu nanti kita bahas mungkin nanti di video-video yang lain ya. Nah, kita pakai click to website,
terus pakai campaign by budget optimization. Jadi saya pakai budgetnya tuh di level campaign, saya nggak pakai di level ad set karena saya hanya pakai satu ad set, jadi saya pakai CBO aja. Atau sebenarnya kosongin aja juga nggak masalah gitu ya. Kita pakai 100.000 per hari dengan ad set seperti ini, ya umur sekian, pakai Advantage Plus. Nah ini tadi yang saya bilang, ini sebenarnya nanti harusnya di testing gitu loh. Cuman karena saya lagi saya ingin coba nih dengan budget terbatas bisa nggak sih tetap menghasilkan gitu. Nah, ini sih ada Advantage Plus. Terus saya fokus di lokasi, pakai all placement. Nah ini pixelnya juga ternyata sebenarnya masih salah ya, karena saya masih ngikutin pola yang lama. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja pakai pixel purchase. Terus ads-nya kita pakai review rumah, pakai video semua nih, pakai testimoni juga. Jadi seperti ini. Nah memang notes dari campaign yang kita jalanin ini itu kekurangannya adalah ya tadi nih, kita sempat ada kesalahan di pixel ya, harusnya kita pakai leads. Nggak apa-apa, namanya juga lagi learning gitu ya. Terus website belum teroptimasi dengan baik. Jadi saya sebenarnya nanti dari hasil iklan kita akan bisa lihat kenapa belum teroptimasi dengan baik. Jadi seperti ini hasilnya. Teman-teman bisa lihat ya, jadi satu campaign pakai lead generation, satu ad set pakai broad pakai advantage ya. Terus 3 ads budget 100.000 per day. Nah, tapi ternyata dari hasil kita iklan selama 3 mingguan gitu ya, itu ternyata di dashboardnya kita dikasih notifikasi bahwa ini high performing ads. Jadi ternyata Facebook melihatnya ini cukup bagus lah gitu ya. Nah kita lihat hasilnya seperti apa. Saya gedein dulu. Teman-teman bisa lihat di sini secara CPM ya, ini cukup bagus ya, hanya 25 ribuan. Dan kita ada 3 iklan kan ya, masing-masing 22.000, 39.000, 42.000. Nah secara rata-rata ya di 25.000. Link kliknya juga lumayan banyak. Kemudian kita lihat CTR-nya ya. CTR di sini di angka 5%-an loh. Jadi cukup bagus. Kemudian di sini result-nya ya ada sekitar 64 di website leads-nya. Tapi di sini karena kita pakai purchase, jadi website purchase-nya ada 64. Nah, ternyata memang kalau secara Facebook informasinya udah cukup perform ya. Nah, cuman saya masih agak ragu di sini nih. Saya masih agak ragu di ketika orang ngeklik ke landing page kita itu hanya sekitar 65% ya. Sebenarnya target kita di 70%-an gitu loh. Tapi karena performance di sini masih bagus, saya masih tetap jalanin iklan ini gitu. Nah, yang saya masih ragu tuh sebenarnya di sini ya, ada 4,9, 9,14. Nih, 2 ini sih cukup bagus gitu loh, tapi kenapa yang ini kok kurang bagus gitu. Nah, ini bisa jadi indikasinya adalah si landing page-nya ini something gitu loh. Mungkin nggak relate dengan konten yang ini ya, tapi konten yang ini relate banget. Nah, sehingga totalannya itu jadi cuma 5,83%. Nah, catatannya seperti ini. Jadi, kalau dari dashboard ya, itu campaign seperti ini, kita dapat 64 leads, CPM-nya 25 ribuan, CTR-nya 5,19%, dan cost per purchase-nya tuh di 35 ribuan. Gitu ya. Seperti itu. Nah, terus kita lihat nih, kalau properti itu di luar dashboard sebenarnya. Jadi result-nya tuh total ad spend kita tuh ada di ini ad spend ya. Ad spend kita di 2,4 juta, udah include PPN. Nah ternyata realnya yang masuk ke dashboard kita tuh ada di WhatsApp kita gitu ya. Total leads di WhatsApp nih itu ada 52. Kemudian quality leads gitu yang responsif, yang nanya-nanya, minta brosur, minta price list itu ada 27. Yang hot leads itu yang serius ya, chatnya tuh cukup jauh dan juga sudah mulai janjian survei. Terus ada 4 walk-in. Nah, walk-in ini mungkin ada efek juga dari iklan kita ya, karena kita nggak banyak melakukan aktivitas offline. Kemudian ada 2 survei, ya. Nah, di sini saya menghitung yang namanya cost per high quality leads. Jadi ini semua saya abaikan, saya hanya fokus di yang survei ada, yang hot list itu ada 6 gitu. Ya udah, saya hitungnya dari total spend yang ada, saya bagi menjadi 6. Jadi per 1 leads itu saya butuh sekitar 400 ribuan. Nah ini supaya karena properti ya, itu real banget. Apalagi nanti harusnya sih kita menghitungnya dari berapa jumlah closing yang ada. Nah, tapi itu udah kepanjangan tuh kita bahas ya. Nah di sini kita bisa lihat
total leads 52, quality leads 27, hot leads 6, survei atau walk-in 6. Nah, ini kita belum tahu nih ada closing berapa. Nah, tapi di sini saya menggambarkan tadi ya, dengan budget yang minim ya sekitar segini, kita bisa dapetin ada 6 peluang nih, ada 6 peluang untuk closing. Apalagi kalau nanti diterapin CRM ya, ini tetap kita follow up, yang quality leads kita coba approach lagi, sehingga menambah jumlah presentasi ke sini, walk-innya jadi lebih banyak. Nah, tentunya hasilnya jadi lebih baik. Gitu ya teman-teman ya. Jadi bayangin dengan kita budgetnya sangat minim ini, kita bisa ternyata tetap bisa dapetin leads yang cukup baik. Oke, gimana teman-teman? Mungkin ada pertanyaan atau mungkin mau merespon, silakan aja komen di bawah. Mudah-mudahan sharing saya berikut ini lebih bermanfaat, bisa bermanfaat buat teman-teman, dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Thank you.